Halo, alhamdulillah kita sudah bergabung sama Kak Sarah. Sebelumnya perkenalan dulu Halo ya. Rizal, Nama iya. saya Muhammad Jaludin AS. Di sini saya sebagai moderator akan memandui acara asik ngobrol ini bareng Kak Sarah sama Kak Rizky. Nah, Kak Sarah ini adalah sahabat saya ya di SLP gitu. Nah, salah satu beasiswa di SLP itu yaitu tentang writing ya. Nah, di sini kita akan bahas apa namanya akan membahas kupas tuntas gitu mengenai meramu creative writing di media sosial, terutama bersama Kak Sarah ini yang beliau sangat istiqomah gitu di bidang kepenulisan terutama di media sosial. Iya. Dan saya mau sapa Gimana dulu nih nih Kak Sarah Rizal? lah, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabar baik. Rizal gimana? Tadi aku senyum-senyum sendiri loh lihat Rizal. Alhamdulillah Kak baik. Udah Mungkin karena lama banget semangat nggak kali ya ketemu. Kak. Iya Iya benar udah lama sama. banget. Ya Allah. Mungkin karena aura-aura yang positif dari Kak Sarah kali ya, Masya sehingga tetap Allah. tersenyum gitu. Rizal gimana Nah, nih di Kak, rumah Zal? aku lagi di Ciputat, Kak. Nah, Oh di Ciputat. ya alhamdulillah kemarin dari Lampung terus baru nyampe di Ciputat di asrama. Oh Saya gitu. tinggal di asrama. Wah Alhamdulillah, keren tanpa Kariski. alhamdulillah kita sudah bergabung sama Alhamdulillah. Karis gini. Sebelumnya aku mau sapa dulu Karis gini. Assalamualaikum, Kak. Baik. Waalaikumsalam. Teman-teman. Riza gimana Gimana nih, kabarnya? Kak, Masya kabarnya? Allah Alhamdulillah, Rizky. baik, Kak. Rizky gimana? Senang. Alhamdulillah, Nah, luar biasa. Seneng banget bisa alhamdulillah. live bareng kalian. Ih, Masya Iya. Allah kangen Iya, banget. Kangen Eh, SMP. pagi Riza. Selamat. Sebelumnya nih Kak, aku perkenalan dulu nih sama Kak Rizky ini. Kak Rizky ini adalah salah Boleh satu banget. penerima beasiswa SLP juga ya, sahabat saya di SLP. Nah, beliau ini banyak sekali pengalaman terutama tentang kepenulisan gitu. Nah, Kak Rizky ini dia sudah menerbitkan buku gitu, yang judulnya itu kalau nggak salah ya Perbanyak Peluh Tanpa Kesuh. Terperbanyak peluh tanpa eh, tanpa apa ya lupa Kak. Keluh. Perbanyak Banyak peluh tanpa peluh iya. tanpa keluh. Nah, Iya. iya itu mantap pokoknya. Nah, Kak Sarah juga ini adalah salah satu dari teman saya ya. Jadi dia juga udah menerbitkan buku. Nah, judulnya itu kalau nggak salah eh, memaknai perjalanan ya, Kak. Bener banget, Alhamdulillah. Ya, ya bener ya. Dan ya luar biasa gitu, Kak Sarah ini seorang konten kreator juga. Nah, kalian kalau mau ingin lebih kenal sama kedua pemateri hari ini, kalian bisa langsung cek di Instagramnya masing-masing ya, Kak Sarah. Instagramnya apa Kak? Boleh di-mention? Sarah Motiva. Ya, jangan lupa di-follow dan itu isinya konten kreator semua dan worth it banget. Dan Masya satu Allah, lagi Masya nih, Allah. Kak Rizky bisa di-mention Instagramnya. Instagram aku namanya Dwizar, R-nya 3. Iya, Dwizar. bisa Itu ya ada di bisa atas di-follow kok. masing-masing ya. Bisa di-follow masing-masing nama Instagramnya. Nah, kemudian nih saya mau sapa juga teman-teman. Alhamdulillah udah bergabung teman-teman dari kita. Selamat datang Kak Elsa, Kak Uus, Kak Hanan, Selma juga dan teman-teman yang lainnya masih ditunggu ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan mengupas tuntas tentang meramu creative writing di media sosial. Nah, salah satu dari beasiswa SLP ini adalah adanya writing challenge. Nah, writing challenge itu eh, apa namanya kita diberikan gitu di suatu wadah gitu buat kita untuk mengembangkan ide kreatif kita terutama mengenai kepenulisan karena kepenulisan sekarang itu sangat urgensi banget ya Kak gitu. Kenapa eh organ Rizal? Kalau menurut aku sih seseorang yang apa ya? Jadi melalui kepenulisan itu kita bisa terkenal bukan hanya terkenal sih tapi kita mempunyai nilai tersendiri gitu. Oh dia si penulis nih dia yang sering aktif di media sosial. Jadi bukan hanya sekedar kebaikan gitu kayak yang kita berikan gitu. Intinya sih dengan adanya writing challenge ini membantu kita ya buat terus berkarya, buat terus berproses terutama di Wih, kepenulisan. mantap. Nah gini Kak,
mengenai kepenulisan ya Kak, karena memang kakak-kakak Kak Rizky baik Kasara ini udah lama gitu ya di kepenulisan dan masih ditunggu nih karya-karya tulisan lainnya, mudah-mudahan segera terbit ya. Amin, amin. Amin. Nah, ada beberapa pertanyaan nih, itu baik dari ada juga study case ya dari teman-teman mungkin yang awam untuk kepenulisan dan teman-teman yang lainnya juga nih. Yang pertama yang saya ingin tanyakan di sini, apa sih yang mendasari gitu kakak-kakak terjun ke dunia kepenulisan gitu? Dari Kak Sarah dulu terlebih dahulu boleh? Terjun. Aku ya, apa ya? Aduh, aku pengen ketawa, aduh. Ya Aku santai seneng aja sih banget, Kak. seneng banget, iya ya, santai aja. Seneng banget lihat Rizal, udah Bener lama banget. banget kita tidak Iya. berkomunikasi lagi Saking ya, kangennya Masya nih jadi Allah. wah. Iya, aku Iya jadi jadi hype semangat sendiri. banget ya. Iya, Masya Allah. Ya. Terjun di kepenulisan sebenarnya berawal dari media sosial itu sendiri sih, karena kan kalau di medsos itu dulu waktu kuliah emang punya amanah di media sosial ya, terus berawal dari belajar bikin caption sih, bikin caption gitu. Terus karena aku anak jurnalis, kita berawal dari situ aja sih, terus kesini ya jadi seru aja gitu. Berawal dari amanah itu sih sebenarnya, terus ke media sosial deh, kayak gitu paling singkatnya ya. Jadi nggak langsung bikin buku, prosesnya Ya. ya sedikit-sedikit lah gitu di kampus. Ya, sampai akhirnya membuat sebuah buku ya Kak. Berawal dari Iya amanah, gitu. dari media sosial, dan akhirnya diterjunkan ke buku gitu Kak. Nah, itu Iya bisa betul teman-teman banget. ambil ya. Boleh tuh yang suka-suka caption gitu. Terus dari Kak Rizky Jadi sendiri nih. sederhana ya. Iya, ya Kak, mantap. Dari Kak Rizky sendiri nih, gimana sih, apa sih yang mendasari Kak Rizky sendiri gitu terjun ke dunia kepenulisan? Ya bismillah. Kalau aku sendiri ya, itu emang perlahan-lahan banget ya. Sarah tadi bilang nggak mungkin langsung jadi gitu. Tapi emang numbuhin semangat nulisnya itu, numbuhin suka nulisnya itu emang bener-bener perlahan-lahan banget. Nah, itu dari zaman aku sekolah. Jadi emang dari zaman sekolah, entah kenapa ya, rasanya tuh kayak pengen aja gitu nulis cerita, sampai akhirnya ada info lomba cerpen ikut-ikutan. Terus habis itu SMA, ternyata guru bahasa Indonesia juga suka lomba gitu. Jadi akhirnya ngobrol bareng kayak temen gitu sama guru sendiri. Jadi akhirnya makin makin suka nulis gitu. Terus akhirnya masuk lagi kuliah. Nah kalau kuliah kan beda lagi ya, bukan lagi masanya menulis fiksi tapi non fiksi gitu. Jadi akhirnya ya harus menyeimbangkan kesukaan menulis fiksi tersebut sama belajar nulis non fiksi lagi. Nah terus sekarang ini masuk ke SLP tuh rasanya pertama kali bikin buku nih gara-gara SLP. Alhamdulillah banget gitu difasilitasi tutor yang keren banget, Kak Reski namanya. Itu bikin kita jadi semangat nulis setiap harinya kan ya kita. Terus akhirnya di 6 bulan terakhir memberanikan diri lah untuk mengumpulkan semua kumpulan tulisan tersebut untuk akhirnya dijadikan buku gitu. Mungkin emang belum belum sempurna gitu kan karena perdana ya. Karena kalau sebelum-sebelumnya kan paling antologi doang gitu. Antologi teman-teman yang lainnya kumpulan cerpen atau puisi. Nah kalau sekarang sendiri itu rasanya kayak wah rada-rada minder sebenarnya ataupun ya nggak pede lah. Kayak aku siapa sih lo mau-maunya aja nerbitin buku apalagi jenisnya kayak semacam buku motivasi gitu. Tapi ya entah gitu kayak mau menyebut buku motivasi tapi kayak belum apa ya seperti bukan motivator gitu kan. Jadi akhirnya benar-benar nekat untuk menerbitkan gitu. Tapi ini sangat keren sih pengalamannya. Itu kalau dari aku. Iya, iya. Ya, mantap sih Kak. Aduh, luar biasa nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kalau mau terjun ke dunia kepenulisan, maka yang pertama itu memang harus dari niat kita sendiri ya Kak, menumbuhkan suka menulis gitu. Kemudian kita udah tahu media sosial nih. Jadi pertama kali mungkin kalau misalnya kita sebagai pemula nih kalau misalnya tidak ada tempat untuk berkreasi, mungkin media sosial bisa dijadikan tempat untuk berkreasi gitu, untuk menulis Bener gitu ya. banget, mantap. Ini pematerinya keren banget ya Rizal ya, Masya Allah. Kak Sarah, maaf ya di sini saya sebagai moderator.
Dan ini ada Kak Sarah sama Kak Rizky yang luar biasa. Nah, Kita yang nanyain kemudian Rizky next, aja. ya benar. Next next question ya nih Kak. Untuk Oke. next question, apa nih pengalaman yang kakak-kakak dapatkan nih dari dunia kepenulisan ini sendiri gitu? Apa sih yang ingin di-share gitu buat membangkitkan semangat teman-teman yang lainnya gitu, terutama yang pemula nih. Karena setiap kita itu ada potensi gitu Kak untuk bisa menulis. Dari Iya bener banget. Kak Rizky dulu. Oke. Oke. Kalau menurut aku bener banget nih, Rizal tadi bilang semua orang punya potensi gitu. Kalau tadi aku cerita tentang aku dari SMP lah, bisa disebut SMP, SMA, mulai suka nulisnya, tapi kan itu nggak langsung bagus ya, masih acak-acakan banget. Bukan berarti sekarang udah bagus juga, masih harus dikembangkan juga gitu. Cuman itu tuh bener-bener yang nggak tahu tanda baca atau cerita yang bagus tuh gimana, masih bener-bener blank banget zaman dulu, tapi bener-bener dicoba aja gitu, dicoba karena emang ternyata setelah nulis kayak punya kepuasan tersendiri. Kayak misalnya kita mau curhat sama orang, kan nggak semua orang mau menerima curhatan kita ya. Jadi bisa dimulai dari menulis dulu, terus akhirnya kalau terbiasa menulis hal-hal yang nggak tentang pribadi doang, bisa menulis tentang hal yang umum, itu bisa di-share ke orang banyak lagi. Jadi bisa jadi selundupan curhatan kita gitu. Pura-pura itu bukan curhatan, padahal di dalamnya itu isinya sebenarnya curahan hati kita juga gitu. Terus eh, dan menurut itu emang semua orang bisa sebenarnya, nggak mesti yang latar belakangnya apa sih yang kita pikirkan pendidikan bahasa Indonesia Sastra atau ya gitu ya. sastra Indonesia, itu nggak mesti Ya. gitu. Meskipun memang di sastra diajarkan hal yang lebih base lagi kayak sastraannya, kebudayaannya segala macamnya, cuman selain itu orang yang latar belakang yang bukan pendidikan sastra juga bisa loh, karena sebaik-baiknya menulis non-fiksi ya sebenarnya akan ada rasa yang baik lagi kalau si orang tersebut menyukai sastra. Begitu juga orang yang menulis sastra akan lebih baik lagi tulisannya kalau dia bisa menulis non-fiksi gitu, menulis ilmiah. Jadi kayak kedua hal itu sebenarnya harus bisa dikawinkan, gitu. Dikawinkan. Maksudnya Wis. digabungkan, dikolaborasikan untuk Iya. diri kita sendiri gitu. Bahkan orang yang punya latar belakang yang di luar sastra misalnya, itu bisa kok mengembangkan bidangnya sendiri. Kayak misalnya Sarah nih, dia sekarang bidangnya benar-benar fokus di tobacco control ya. Terus akhirnya Sarah benar-benar nulis tentang itu terus. Jadi benar-benar nggak mesti eh, anak sastra loh gitu. Tapi anak sastra juga lebih keren lagi juga gitu. Jadi sebenarnya kita semua mau yang belajar secara formal ataupun enggak itu semuanya bisa kalau dilatih gitu. Iya, iya Kak. Intinya tidak ada batasan gitu untuk kita untuk terus berkreasi gitu ya Kak. Iya bener Karena untuk banget. jadi penulis Nah, tuh nggak ada lamaran pakai ijazah. iya. Iya Sebenarnya ya kan? bebas gitu untuk kita berkreasi, nggak ada batasan, nggak ada istilahnya nggak ada batasan, nggak ada apa ya, nggak ada kendala. Intinya ya kalau kita memang benar-benar ingin menulis ya mencoba, mencoba dan mencoba gitu Kak. Nah, saya mau dengerin dari Kak Sarah nih, gemes banget dari Kak Sarah. Kok aku jadi gemes ini, emang aku emang masih kecil sih ya, childish banget ya guys. Iya, Aku ya kalau gemes-gemes aku konten kreatornya gitu. ya Allah, sebenarnya udah terjawab sama Rizky sih. Jadi memang semua orang itu punya potensi menulis, maksudnya, tapi ya itu harus diasah sih. Kalau aku kehabisan ide gitu ya, mungkin kayak ngaku-ngaku jadi penulis tapi kehabisan ide itu kayaknya apa ya, sebuah tamparan yang keras gitu. Jadi kalau kita mau menulis berarti kan kita berarti menuangkan ide gitu ya. Nah, motivasinya untuk jadi penulis adalah banyak membaca gitu. Kalau misalkan kita mau nulis, kita mau menuangkan tapi otak kita kosong, ya apa yang mau ditulis gitu. Itu sih pertama, banyak baca pasti ya, entah itu baca buku, baca tweet di Twitter, baca caption orang, bahkan baca keadaan. Asik ya, kayak gitulah. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita tulis gitu. Bahkan kalau misalkan aku pernah dengar dari salah satu penulis yang udah luar biasa ya, kayak Farah Konita, eh, tugas penulis itu adalah peka gitu. Peka terhadap apa sih? Peka terhadap kondisi di sekitar gitu.
Karena sebenarnya ide-ide itu ada, kayak misalkan contoh ya, kalau kita benar-benar capture ide, kalau ini dia selalu melihat dirinya sendiri gitu, apa ya yang jadi masalah di diri dia, dan itu jadi tulisan, dia cari solusinya yang belum dia jalani gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita tulis itu bukan murni gambaran kita seutuhnya, kayak kita bikin tentang kayak tadi Rizky tentang motivasi, tapi Rizky tadi ngaku kalau ya sebenarnya bukan motivator ya, justru ya itulah kunci untuk menulis. Jadi kayak nggak semua yang kita tulis adalah apa yang wujud kita, tapi apa yang kita upayakan, apa yang kita usahakan, itu sih. Terus kalau mau menulis ya udah ada 3 kuncinya: menulis, menulis dan menulis gitu. Jadi apapun apapun hal yang kita inginkan, kayak aku mau jadi desainer, ya udah desain gitu. Jadi dan di 3 itu sudah belajarnya. Kalau dia mau jadi penulis ya udah nulis gitu. Jadi ya udah tulis aja. Jadi apa ya, ibaratnya kadang orang mau mulai nulis tuh kayak ya aku pengen nulis tapi aku takut, takut gak bagus, takut gak ini. Ya kita nggak bisa mencapai bagus kalau gak mulai gitu kan. Jadi kunci nulis ya udah nulis, gak ada kata lain selain itu gitu. Ya itu sih kalau aku kayak gitu. Jadi Kayak orang naik punya sepeda aja gitu referensi. ya Saranya. Bener banget. Kita Belajar nggak sepeda bisa. awalnya takut dulu. Iya, takut dulu, terus Lama-lama berani lancar jatuh gitu. kan. Ya, jadi kita tahu Ya. nih, oh celah kita di sini loh. Ya udah kita perbaiki. Gimana nih untuk nambal celahnya, ya belajar gitu, ikut kelas-kelas nulis, ikut kelas media sosial, kayak gitu sih jadinya. Karena aku juga ya masih terus belajar ya. Kayak gitu sih. Biasanya Nah, baca ini buku ada apa? pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Kak, Elsa ya. ya dari Kak Elsa. Hmm, pertanyaannya, nih biasanya baca buku apa nih Kakak katanya? Aku Kak dulu Sarah. kali ya. Aku sebenarnya kalau baca random sih, kayak ketergantung kebutuhan aku saat ini kayak gitu. Misalkan kayak Tergantung mood juga ya eh, Kak. tergantung mood, iya tergantung mood. Sekarang ini lagi baca tentang kayak habits, terus kayak menumbuhkan semangat gitu-gitu sih. Lebih ke apa ya, self healing kayak gitulah. Oh Kalau iya. pot ya sama, ya pokoknya seputar itu sih. Kalau buku, kalau baca yang di Twitter juga aku suka ngamatin berita-berita terkini gitu, karena aku pikir apa ya, di media sosial itu kan banyak banget ya hal-hal yang mungkin jadi bumerang banget buat kita anak-anak muda gitu loh, dalam artian ya banyak informasi yang bikin kita insecure gitu, atau bikin kita gak nyaman dengan kondisi Indonesia saat ini. Aku mencoba baca-baca artikel-artikel, terus aku coba bikin tulisan yang adem gitu loh, kayak ayo kita masih punya harapan. Itu sih yang saat ini aku fokusin untuk bulan-bulan Iya, ini. siap. Mantap Kak. Nih sebelumnya selamat berjoin nih teman-teman. Ada Azkia, ada Diki, ada yang lain-lainnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan di chat kolom komentar ya, bebas mau nanyain tentang meramu creative writing di media sosial ini. Eh, iya, selamat datang juga Kak Nike nih dan yang lain-lain. Ken, iya Pokoknya nih. kalau ada yang ingin bertanya, silakan di chat kolom komentar ya. Nanya Tapi tentang Rizal Elsa mau gimana nanya tentang boleh? kamu. Boleh nanti di DM ya, di DM di Instagramku dan jangan lupa follow Instagramku juga nih. Nah, next question nih Kak. Iya, iya. Eh, next question nih Kak ya. Nah, apa Iya, sih iya. menurut kakak yang kece ini gitu terkait menulis kreatif itu, terus sebagai kita nih sebagai pemula, kalau kita ingin terjun ke dunia kepenulisan tadi kan udah dijelaskan ya, kita harus mencoba terus tadi menulis dan yang lain sebagainya. Nah, tapi apa sih menurut kakak-kakak itu tentang kreatif writing itu sendiri gitu? Jadi siapa dulu nih? Eh, Baik. tadi tadi siapa yang duluan nih? Boleh Tadi Kak Rizky aku. dulu.
Tadi maksudnya aku. Oke, padahal ini sangat yang sangat ahli nih Sarah ini. Ini sangat ahli di Aku nggak bidang tahu pengertian medsos secara creative writing. bakunya sih asli. Mm-mm. Benar. Karena sebenarnya creative writing tuh ya kreatif, kreatif. Writing menulis. Jadi menulis creative writing menulis secara kreatif gitu. Ya gitu. Iya Sebenarnya sih intinya bener mungkin emang. ini ya, kayak kayak kita mau ngasih, misalnya kita mau ngasih surat ke orang gitu. Nggak mungkin kita cuman langsung lembarannya doang yang kita kasih gitu. Pasti kalau kita mau kasih surat yang berkesan gitu ke orang lain, mungkin ya harus dengan bungkus yang benar-benar cantik, yang bikin orang penasaran. Nah, itu mungkin ya yang disebut creative writing. Kita mau menyampaikan, bisa kalau kita mau menyampaikan eh, ketidakbolehan suatu hal gitu ya, kayak dilarang bla 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 bla, tapi nggak mungkin kita langsung jangan kayak gini, nanti orang malah ngikutin kebalikannya gitu. Tapi di depannya kita Benar kasih benar. embel-embel hal-hal yang bikin mereka menarik untuk mengikuti opini kita, bisa jadi kayak gitu, bisa jadi penggiringan opini sih sebenarnya. Cuman ya Iya, kita harus ke hal yang positif ya, kayak yang iya, bermanfaat gitu. ya benar Kak. Dan Oh jadi ketika menulis di media sosial itu ya Pak, jadi kita harus dibungkus gitu secara rapi supaya itu menarik gitu, menarik terutama bagi pembaca gitu, terutama bagi mereka supaya tulisan kita itu terkesan gitu ya Kak. Ya bagus sih, ya Terkesan benar ya, Kak. dan yang pertama mereka mau baca dulu sih itu. Ya, Bahkan kayak tulisan-tulisan di buku itu juga bisa disebut creative writing ya. Kayak kayak misalnya apa sih, buku bukunya yang aku ingat, buku Minta Dibanting dari karyanya Rintik Rintik Sendu Riki ya. Seduh. Itu sebenarnya dalamnya nggak ada tulisannya. Dalamnya tuh gambar-gambar, desain-desainnya, tulisannya Gambar-gambar. paling quotes aja gitu, dan itu benar-benar Ah iya bikin orang sih. penasaran, dan ternyata di dalamnya ya kayak sobekan-sobekan gitu, kertas-kertas yang minta disobek untuk apa ya, untuk dikasih ke orang lain, atau ya, yang quotesnya itu bikin orang nyebelin jadi benar-benar minta dibanting gitu, tapi padahal sebenarnya quotesnya ya hal-hal yang menarik gitu. Terus ada lagi iya, buku Benar. apa sih judulnya yang bodoh amat itu, apa, Seni menjadi bukan orang yang sih? bodoh amat, apa sih namanya, lupa. Oh, itu yang seni oh Apa, bersikap iya bodoh itu, amat. Seni iya, bersikap iya itu. Nah itu kan dari judulnya aja bikin orang penasaran kan. Ya kayak gitu, betul. tipe-tipe buku yang dikemas secara kreatif gitu. Mungkin kalau buku motivasi yang lain eh yang yang datar aja gitu ya. Judulnya aja kayak tips and trick gitu, atau cara-cara bla bla bla, itu kan udah membosankan. Tapi kalau kita dengan dari judul aja bisa menarik pembaca, ya insya Allah dalamnya juga bisa dikulik-kulik lagi gitu. Dan termasuk iya. juga sebenarnya eh, buku yang aku tulis kemarin itu sebenarnya itu dari keluhan aku pribadi. Bukan aku pribadi juga sih, tapi kumpulan dari orang lain juga. Jadi digabung gitu, hal-hal curhatan orang lain yang aku dengar sama yang aku sendiri gitu. Itu aku gabung jadi beberapa judul di dalam buku. Terus ya nggak cuma mengeluh aja, tapi juga diangkat hikmahnya apa sih gitu. Biar orang lain tuh, Yes. oh iya, aku juga mengalami hal yang kayak gini. Ternyata nggak cuma aku doang di dunia ini yang kayak gini misalnya. Jadi bisa benar-benar sama-sama gitu untuk direnungi gitu. Iya, 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 Mungkin siap kayak Kak, Sarah mantap. sering campaign rokok gitu ya di apa Nah, medsosnya. iya, Itu nggak ya serta seperti Kak merta Sarah nih. melarang gitu kan ya. Tapi Kak benar-benar Sarah bikin juga. Sarah dengan hal yang baik gitu. Iya benar. Iya kan? Nah, Kasar juga kan konten kreator gitu. Jadi dibarengi kepenulisannya itu dibarengi konten kreator gitu. Jadi ada sesuatu hal yang menarik. Nah, kalau aku lihat dari konten kreatornya Kasara itu sangat menarik banget sih. Pertama itu ada gambar, oh ini kayak menarik banget. Terus kita coba untuk ke slide selanjutnya dan akhirnya kita pun tertuju untuk membacanya gitu, Kak. Oh Nah, itu iya salah masa satu sih? sih. Iya, Kak, itu salah satu contoh apa namanya Masya creative Allah, writing Masya itu Allah. sendiri. Oh, iya. Tadi tuh Bikin kita dari gemes buku nggak sih kan Seni kalau ngeliat Bersikap Sarah? Bodo Amat ya. Mm-mm. Nah sekarang dari Kasara gimana nih? Aku ya, apa nih? Oh, iya bener. Iya makasih Aisyah udah dijawab juga tuh. Kalau aku pribadi sebenarnya nggak beda dari Rizky sih. Aku nambahinnya gimana ya? Kalau
kita kan tahu kalau di kuliah ada bikin jurnal, bikin artikel gitu ya, terus bikin ya skripsi bahkan gitu. Nah itu tuh menurutku creative writing itu tuh kayak gak sama kayak ketiga ini gitu, karena ibaratnya kan kalau jurnal bla bla kan itu ilmiah gitu ya. Nah kalau creative writing ini tuh ya lebih freestyle sih, maksudnya itu bener-bener ekspresi si penulis yang free gitu, tapi tetap pada koridor ya kalau kan sebagai orang Islam gitu ya, kayak gitu. Dan bener banget sih sebenarnya untuk materi creative writing ini panjang banget, karena di situ tuh ada yang namanya storytelling, dan tadi Rizky bilang gimana kalau kita tuh bisa mengemas tulisan biar menarik untuk dibaca, orang tuh pengen baca lagi kayak gitu. Terus ada judul yang juga bagus gitu, bahkan aku waktu pernah ikut kelas menulis ya, bikin judul itu susah banget, kayak aku beberapa kali dikoreksi buat judul doang gitu. Terus kalau misalkan kita baca apa ya tulisan yang berawal paragraf pertama tuh masalah dulu gitu kan, bikin emosi kita naik gitu ya, nggak memuncak gitu kayak. Dan mungkin Rizal pengen baca terus gitu sampai akhir karena udah dikasih masalah duluan kayak gitu, dikasih pukulan duluan gitu, atau dikasih janji kayak gitu. Kalau kata Teh Kartini ya, kunci dari tulisan menarik itu adalah ketika si pembaca bisa memberikan janji di awal gitu. Kayak misal apa ya, kalau di film startup itu kita kan kayak si Han Ji Pyong itu kayak dia tuh bikin surat gitu ya, tapi dia pakai namanya Dosan, bukan nama dia aslinya kan gitu, kan disuruh neneknya. Itu adalah sebuah janji gitu. Nah janjinya adalah gimana di akhirnya gitu, pas ketahuan sama si siapa nama perempuannya, atau kamu tahu siapa namanya Ki? Dalmi. Kayak Dalmi. Nah Dalmi waktu itu gimana? Kan itu orang penasaran dong, kan itu di awal-awal kayak gitu, jadi memberikan janji ke penulis gitu, sehingga si orang tuh bakal pengen baca lagi terus sampai akhir gitu. Itu sebuah janji kayak gitu. Jadi Mantap nih. make a punch gitu ya, membuat sebuah loncatan di awal itu sih kunci dari creative writing gitu. Masih banyak lagi yang bisa dibahas, dan bener sih kata Rizal, mungkin Rizal kalau lihat Instagram aku ya pengen baca lagi. Nah itu juga apa ya, salah satu upaya sih, kayak usaha gitu, usaha buat biar orang tuh mau nge-slot lagi sampai slot ke-10 gitu. Dan aku lebih kalau kembali ke media sosial, aku lebih ibaratnya memanfaatkan banyak di feed. Jadi aku nggak banyak caption di bawah tuh, aku nggak banyak caption. Aku lebih mengutamakan di feed. Jadi banyak informasi di situ. Dan kalau misalnya teman-teman mau tahu nih ya, aku baca di Instagramnya Terbangin. Jadi orang-orang Indonesia itu literasinya itu tuh literasinya itu tuh kayak rendah banget gitu loh. Jadi ibaratnya si orang itu bakal fall in love sama tulisan di 5-10 detik pertama gitu. Jadi kalau misalkan si orang itu udah nggak tertarik sama covernya, ya dia nggak bakal baca gitu. Sedangkan biasanya orang itu ngasih nasihat atau call to actionnya itu pasti di akhir kan, bukan di awal gitu. Jadi itu sih PR kita, gimana caranya biar si orang itu mau baca sampai akhir gitu. Takutnya kan informasi terputus atau pesannya nggak tersampaikan gitu. Jadi kayak kan kalau medsos kan gampang, tinggal scroll gitu ya. Itu pengalaman sih Kak, kalau udah nggak menarik udah skip aja gitu. Iya, atau misalkan ada yang nge-like, dia nge-like nih, mungkin dia memang nggak baca, cuma pengen ngehargain doang, kan sakit aja. Ya kalau tahu ya. Iya bener sih Kak. Nah ini ada pertanyaan nih dari Kak Selma nih Kak. Nah Kak, kalau untuk tulisan di IG gimana biar menarik? Judulnya harus gimana? Apa tipsnya gitu? Nah kalau tadi dari Kak Rizky sendiri, dari Kak Sarah ya. Jadi kalau kita biar menarik di IG itu boleh nanti kita kayak bikin di feed-nya itu template yang menarik gitu. Jadi usahain caption-nya itu bikin di feed, jangan di caption di bawahnya. Karena memang jenuh sih kalau baca caption di bawahnya, apalagi yang panjang-panjang itu kan. Nah apa sih
ini mengenai judul nih Kak Sarah. Judulnya itu harus gimana nih Kak biar menarik dan apa tipsnya gitu. Oke. Aku pernah dapat ini juga nih, dapat ilmu dari Kak Alfi Syahrin di kelas menulisnya. Jadi kalau mau bikin judul itu adalah yang bertolak belak satu yang bertolak belakang dengan isinya gitu loh. Ih, Misalkan kayak aku mau contohnya ya, aku misalkan mau ngasih tahu bahwa bahaya rokok bahaya rokok elektronik itu sama dengan bahaya rokoknya konvensional loh yang dibakar biasa. Nah, aku bikin eh, judulnya solusi berhenti merokok adalah rokok elektronik gitu. Padahal kan sebenarnya nggak gitu gitu. Kebayang nggak? Jadi kayak aku membuat hal yang salah di judul itu gitu. Aku bikin rokok elektronik adalah solusi berhenti merokok. Padahal kan bukan. Karena rokok Mm-mm. elektronik dengan rokok konvensional kan sama-sama bahaya. Itu sih itu. Jadi kita bikin judul yang salah. Kalau kata Teh Kartini, kita bikin judul yang negatif gitu. Iya, iya. bad news ya Gini Jadi Kak, jadinya bikin ya. iya uh-uh, bikin judul yang negatif tuh maksudnya kayak eh apa ya? yang Aku bertolak terjebak. belakang gitu ya Kak. Iya, bener. Nah ini nih ada Iya. pertanyaan dari Kak Selma nih. Kalau nggak pandai bikin ilustrasi gimana dong Kak katanya? Ih sedih banget Kunin sama aku aja juga. nggak apa-apa. Ya Allah, maaf ya aku kalau ketawa suka Ih, ngakak banyak gini loh ya sekarang. sama nih. Sekarang banyak konten kreator yang nggak pakai ilustrasi. Bener banget. Jadi kadang aku Asalkan tuh suka gemes gitu sih. tulisannya, Gimana Ki? iya Gimana dari asalkan Kak Rizky tulisannya ini? yang menarik gitu. Eh, kita Tulisannya sebut yang aja menarik. nggak apa-apa ya. Beberapa konten kreator yang polosan doang gitu kayak Kak Aman itu putih terus kan backgroundnya. Tapi tulisannya gara-gara tulisannya yang wow, jadi akhirnya emang menarik banget. Terus Iya. lagi-lagi emang sebenarnya ilustrasi maupun nggak pakai ilustrasi itu tergantung em, kepribadian kita lagi ujung-ujungnya. Kalaupun mau cuman pakai background warna, sesuaikan lagi ke kepribadian kita. Kita cocoknya pakai warna apa sih gitu misalnya. Misalnya Selma Iya. hari ceria banget gitu ya. Bisa pakai warna yang Pop up pastel-pastel color ya. mungkin. Hmm. Oh iya. Ya, kayak Bisa gitu-gitu. bisa bisa. Boleh. Nah, kalau Sarah Jadi ini benar-benar yang ceria banget nih, yang merah, kuning ya kan, Sarah. iya. Bener Kak kalau aku lihat di IG-nya Kak Sarah warna-warna yang dominan ceria gitu. Nah Iya. jadi tadi Kak Selma nih, jadi kalau misalnya memang kita nggak bisa gambar ilustrasi, yang penting kita kalau misalnya ramuan tulisan kita udah baik gitu, maksudnya udah enak dibaca dan menarik, insya Allah gitu orang juga akan tertarik gitu ya Kak. Jadi selain dari gambar ilustrasi boleh menggunakan kayak warna-warna yang mungkin yang lebih apa ya, yang bisa menarik gitu ya Kak. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Arimah. Arimah 4, berapa lama sih kalian belajar seperti itu? Ceritain dong pengalamannya katanya. Ceritain Tadi dong. sih kalau ada pengalaman dari Kak Sarah sama Kak Rizky itu tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Jadi kita harus menulis mencoba dan try again gitu ya Kak. Jadi ya kalau ingin menjadi penulis yang hebat ya text action gitu ya Kak. Itu dari Betul aku, dari banget. kakak-kakak sendiri gimana nih? Iya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya belajarnya berapa lama nggak tahu ya, maksudnya bahkan sampai sekarang pun masih belajar gitu nggak sih. Jadi eh, aku mungkin ceritain kemarin-kemarin aja ya, setahun kebelakangan ini selama pandemi ini alhamdulillah banget ikut kelas menulis yang bener-bener fokus sih. Selain DSLP ya, DSLP kan 6 bulan, terus setelah DSLP itu aku ikut kelasnya ke Alfi Syahrin sama ke Ardi MD gitu, walaupun memang bayarnya cukup mahal ya. Itu sih karena apa, investasi pertama ya, investasi terus juga kayak apa ya, ya karena punya goals gitu loh. Oh aku pengen apa level up nih ininya menulisnya, jadi ya belajar. Karena aku gini sih, aku ngerasain kalau aku belajar yang kelas gratis sama kelas berbayar tuh effortnya beda banget. Kayak misal kalau Banget. misalkan bolos ya, kalau bayar nih kayak duh sayang banget gue udah bayar, walaupun emang awalnya sayang karena duitnya ya. Tapi ya itu jadinya alhamdulillah jauh lebih baik sih hasilnya gitu. Itu aku ikut belajar sama Kak Alfi sama Kak Ardi tuh 5 bulan
5 bulan sampai sampai Desember aku belajar setiap hari Sabtu. Setiap Sabtu tuh kita dikasih materinya full, terus malam-malamnya baru kita challenge. Jadi dan harus di challenge sih, jadi setiap pertemuan tuh ada challenge-nya kayak gitu. Terus kemarin ikut lini masa juga sebulan inkubasi kayak gitu. Jadi kalau mau serius ya udah ikut kelas-kelas aja gitu. Keren Terus Iya, di Tempo juga ada apa kelas menulisnya konsen ikut konsisten juga terus ya gitu. Sarah ya. istiqomah Bener gitu ya. banget. Dan Iya, gak ngerasa puas sama Iya, iya, satu benar kelas Kak. gitu. Karena aku kayak ketemu sama mentor yang pertama, kedua, ketiga itu mereka beda-beda. Maksudnya bukan berarti apa ya, ya fleksibel. caranya Maksudnya aja ya, mereka punya cara yang beda caranya, gitu. pandangannya, Cara yang cara berbeda. motivasinya itu tuh kayak bener-bener beda dan itu seru gitu. Ya, ya. Jadi Gitu sih. perbanyak lagi pengalaman gitu ya Kak terkait kepenulisan. Dan terutama kalau kita banyak ikut kepenulisan, banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan juga kan Kak terkait Bener kepenulisan itu. banget. Terus nanti ketemu sama teman-teman yang baru yang mereka Baru. mau mengkritiki tulisan kita gitu. Iya, Itu sih benar. serunya Iya, jadi punya circle. kita pertama bukan hanya banyak circle, kemudian kita punya mentor, kemudian banyak insight juga, terus effortnya kita lebih apa ya, lebih tertantang gitu. Kalau memang ya berbayar gitu ya Kak. Jadi kita sayang gitu ya tadi, udah Kak Sarah bilang gitu. Iya Nah, bener. dari Tapi teman-teman dengan jika ada yang bertanya nih, boleh di chat. Ini udah banyak Mungkin nih yang Rizky mau ikut nambahin. join. Ya, Karisi mau nambahin mungkin. ya tadi keren banget ceritanya Sarah. Jadi kayak lebih banyak teman dalam menulis itu jadi makin menyadarkan diri bahwa tulisan itu bukan untuk benefit diri sendiri gitu, tapi juga untuk Betul orang banget. lain, ya kan? Karena di setiap tulisan kita itu kayak pasti ada tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawab untuk ya semoga menjadi amal jariah, dan kalaupun ada salah kan akhirnya tanggung jawab apakah ini menjadi dosa jariah gitu kan. Wah Jadi itu keren segitunya juga banget sih bener-bener. untuk kenal sama orang lain. Apalagi tadi mentor-mentornya Sarah tadi kayak Kak Alfi, Kak Kartini itu keren-keren. Lebih ke Iya mindsetnya sih Masya ya. Allah banget. Karena pasti kita belajar tekniknya juga harus, tapi mindset itu juga utama juga sih, supaya gimana kita nggak nulis untuk benefit diri sendiri aja, tapi juga untuk orang lain gitu yang utama. Yes, Iya, bener iya. banget guys. Bener. Setuju aku. Pahala jariah. Nah, Makanya kalau nulis tuh hati-hati juga sih ya. iya. Takutnya jadi dosa jariah ya Allah, subhanallah banget. Ya, kalau sekelas Karisi sama Kasyara enggak lah, jadi malah jadi amal jariah Amin, gitu. amin, amin. Amin Mudah-mudahan ya teman-teman Allah. juga nih, teman-teman juga yang mulai belajar untuk menulis gitu, mudah-mudahan niatkan aja gitu, mudah-mudahan sebagai amal jariah kita aja gitu. Yes, Nah, bener. next question nih, dari tadi kita udah ngobrol lama nih, dan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom di. Selanjutnya nih Kak, aku mau nanya nih, apa sih motivasi Kakak gitu? Kemudian gimana sih cara ngembangin ide-ide Kakak itu sendiri gitu? Maksudnya gini, apa namanya, motivasi Kakak untuk terus berkarya, untuk terus menulis, terutama di media sosial ini gitu. Dan sekalian nih ya, aku mau nanyain, dan pernah gak sih Kakak mengalami gitu kayak suatu hari gitu Kakak pernah dijudge gitu di media sosial itu gitu. Kayak apa sih kalian nulis apa sih gitu. Jadi kayak kita merasa insecure gitulah. Tapi apa sih tanggapan dari Kakak gitu terkait orang-orang yang menjudge kepenulisan kita terutama di media sosial? Rizky boleh. Kalau sekarang-sekarang ini sih jujur aja masih seputar tentang self healing gitu ya. Tapi healingnya nggak cuma untuk self doang sih, tapi untuk orang lain juga. Karena ya bisa dibilang aku suka ngedengar curhatan orang lain juga. Dan bahkan kayak sering sedih gitu, maksudnya daripada aku pendam sendiri dan aku nggak bisa ngasih tahu dia. Maksudnya kan setiap orang itu kalau dinasihatin ada yang mental, ada yang enggak gitu ya. Kadang kalau dengan menulis kayak siapa tahu ada orang lain yang punya masalah kayak dia juga nih, siapa tahu berguna buat orang lain juga gitu. Dan yang nggak sedikit orang yang kayak pengen menyudahi hidupnya, terus ataupun ya setengah-setengah kayak hidup segan mati tak mau gitu. Itu kan Iya, masa iya. masalah diri sendiri aja belum selesai, gimana mau
ikutan menyelesaikan permasalahan yang lain gitu kan. Jadi Iya, iya. masih seputar itu sih motivasi aku nulis. Bahkan ini ada sekiranya dua ide lagi, mudah-mudahan bisa aku tulis jadi buku lagi ya. Yeay, Tapi aku ditunggu lagi ini Nah, sih guys. pengen pengen nyoba di platform sih. Lanjut tadi motivasi itu. Terus kalau yang tentang judge, sebenarnya aku nggak begitu serius sih tentang orang mengkritik aku gitu-gitu. Mungkin Sarah lebih banyak. Tapi aku pernah ini sih selain di Instagram gitu, itu pernah ada di medsos yang lama, sebut saja Facebook. Oh ya. Itu sebenarnya aku nggak kenal dia siapa, tapi dia dia mengenal aku sebagai temannya teman dia. Jadi menurut aku ya kami belum saling kenal, tapi entah kenapa dia seolah-olah mengomentari seperti kenal dekat, padahal enggak gitu. Terus komentarnya ya sangat sebenarnya rada mengganggu, cuman ya udahlah, udahin aja gitu kayak ya udah iya iyain aja terus ya makasih ya kak gitu aja gitu. Padahal kayak apa sih gitu. Itu juga Padahal berlaku untuk juga iya, kita ya enggak sebenarnya. gitu ya. Kayak Heeh. iya. Mm-mm. iya, kayak netizen Istilahnya, sekarang kebanyakan kan. iya, istilahnya tadi ada seni bersikap bodoh amat gitu ya, Kak. Iya, Harus apalagi baca maksudnya juga sekarang ya. kebanyakan netizen di lapak orang lain nih yang terkenal sering ini kan apa head speech bukan head speech apa namanya Iya, yang ngetik-ngetik yang buruk-buruk lah iya, tanggapan. iya, head piece. Kalau di aku kan bukan orang terkenal gitu jadi alhamdulillah nggak ada. Tapi Iya, itu juga berlaku untuk kita, jangan pernah kita kayak gitu meskipun kita ngelihat si misalnya artis gitu ya, artis berperilaku yang nggak baik ya kita kan nggak kenal sama dia, ngapain juga kita komen-komen yang iya benar ya. buruk-buruk maksudnya, ataupun kayak nasehatin pun kita nggak layak untuk menasihati dia yang kita nggak kenal gitu. Iya Iya nggak benar, sih? Kak. Iya benar, Betul banget. benar banget ya. Jadi ya intinya jangan terlalu apa ya, jangan terlalu didengar dan jangan terlalu dimasukkan juga ya, Kak. Intinya let it Hmm, go aja gitu, Kak. Terus iya. dari Kak Sarah ini, Motivasinya ya. Aku sebenarnya motivasi untuk nulis di media sosial itu adalah kampanye sih, Rizal. Jadi apa ya, mungkin awal-awal iseng-iseng aja di medsos gitu kan, bikin misal foto apa terus diupload, bikin caption gitu, ya udah gitu doang gitu, kayak nggak ada call to actionnya, nggak ada hal yang berartinya banget gitu. Tapi setelah aku memperdalami isu pengendalian tembakau gitu, tentang masalah rokok kayak gitu-gitu, aku jadi punya alasan kenapa aku harus nulis gitu loh. Karena kayak misalkan mungkin Rizal sama Rizky jarang banget nemuin artikel atau isu-isu yang tentang rokok, pengaruh tembakau. Ada mungkin tapi bahasanya berat banget gitu kan, misal kayak Hmm, data statistik bla bla bla, terus pokoknya males lah orang baca gitu. Nah di situ aku jadi terpacu gitu loh, oh berarti kayaknya kurang deh tulisan atau konten yang bisa dikonsumsi sama anak-anak muda gitu, bisa mudah dikonsumsi, bisa mudah dicerna. Dari situ aku coba ikut seminar-seminar, terus baca jurnal yang mungkin cukup berat. Aku juga cukup berat karena aku juga bukan anak kesehatan atau anak apa ya, pokoknya bukan yang hmm, backgroundnya kayak gitu gitulah ya. Terus aku coba mengemas itu gitu menjadi tulisan yang sederhana, jadi konten yang ya cukup cukup menarik gitu. Itu sih motivasinya gitu. Terus kalau misalkan hate speech ya tadi, atau kayak ujaran kebencian, sebenarnya gini, aku pernah ikut kayak festival sama Arimah juga tuh, yang tadi ikut yang nanya ya, aku sama iya, Arima pernah hmm, ikutan acara siber kreasi gitu. Jadi iya, di Jakarta itu, di pas belum pandemi, tahun 2019, di Jakarta di depan eh apa sih namanya, pokoknya di Jakarta lah, hmm, aku lupa, Senayan lah, di iya. Senayan Pokoknya gitu. di sini. Jadi aku ikut acara itu dan aku dikasih tahu sama salah satu platform, kalau misalkan ketika kita dapetin itu konten negatif, terus kita nggak setuju sama konten itu dan kita nggak mau konten itu tersebar luas,
kita harus menahan diri buat like sama komen gitu. Walaupun kita sebel sama konten itu, misalkan kayak pornografi gitu ya, atau ya hal-hal yang gak ada di norma Islam gitu, kita nggak usah komen, kita nggak usah like. Kenapa? Karena dengan kita komentar dan like itu semakin tersebar kontennya, Viral. jadi orang yang Bener-bener. nggak tahu, orang yang nggak harusnya tahu malah jadi tahu gitu. Akhirnya Iya. Setuju banget, setuju gimana banget. caranya buat buat mengomentari hal itu, ya bikin konten lagi gitu, bikin konten lagi yang nyerang konten negatif itu, tapi kita bikin kontennya yang positif kayak gitu kan. Oh iya Iya ya benar. gitu, kenapa sih kita harus komentar kalau komentarnya mereka atau itu malah makin menyebar, ya udah kan Iya, bikin lagi aja yang baru gitu. Nah dari situ sih aku konten termotivasi, dibalas konten oh ya. iya gue harus konten dibalas Iya konten, benar bener Kak. banget. Mm-mm. Nah, jadi kalau misalkan yang hate speech atau yang bikin aku nggak nyaman, yang bikin aku insecure itu sebenarnya bukan dari tulisannya Zal, bukan dari apa ya, ibaratnya cara pengemasannya. Justru aku lebih Iya. banyak menerima kritikan, menerima serangan, bahkan Opininya. diteror bla 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 segala macam itu karena isunya gitu, karena isu tentang Mm-mm. tembakau orang gak suka, terus mereka ngehujat, bukan dari hasil kreativitas aku tapi dari isunya. Sejauh ini sih baru itu. Alhamdulillah kalau dari segi kreativitas kontennya masih aman sih. Eh, kalau misalkan komentar-komentar negatif ya, kalau misalkan komentar yang positif sih alhamdulillah banyak gitu. Kayak misalkan Sar kayaknya font kamu kurang gede deh Sar, kayaknya ini itu menurutku komentar positif gitu, karena Iya kan itu iya. membangun ya kayak Tapi gitu. kalau menurut Kakak Ya semua tanggapan yang gitu deh. negatif gitu Kak. Terutama Gimana kan Zal? ini tentang tembakau ini sensitif gitu Kak. Iya banget. Mm-mm. Iya banget. Aku lebih ke ini sih, lebih ke aku akan menanggapi mereka dengan data gitu. Iya. Jadi kan ibaratnya ya kita kalau mau Kalau ngomong data jangan ya Pak sampai nggak asli ada. gitu Kak, pasti ya. Bener banget. Karena selama sejauh ini orang-orang yang nyerang aku di media sosial tentang pengantin bakal itu mereka cuman dari pengalaman. Oke lah, pengalaman juga bisa dijadikan ini ya pelajaran, maksudnya bahkan Pelajaran. mereka nyerangnya ke pribadi gitu loh, kayak lo anak Iya. kecil ngapain sih ngomong kayak gini, kayak gitu-gitu sih Jadi Bocah. gitu. sikap argumen-argumen aja dari mereka gitu tanpa melihat data gitu Kak. Jadi ya mungkin Iya karena betul. yang awalnya kesenangan mereka gitu dan akhirnya udah jadi seneng karena nggak mau ada yang mengganggu tanpa ada data dan seenaknya aja berargumen gitu. Makanya ya udah gitu. Ini menurut gue gini loh gitu. Jadi kalau yang paling aman sih ya untuk menjawab itu melalui data sih Kak. Bener tadi yang kata Kak Sarah Bener. bilang. Nah, Makanya itu tugas kita next banyak baca question. sih. Iya bener. Next question Iya. ya nih Tapi Kak. sebenarnya juga, Eh, tapi sebenarnya kita juga sampai eh, juga aku butuh gimana? butuh kritikan juga sebenarnya dalam Iya, hal kayak Sarah tadi Bener-bener. tentang tulisannya ataupun mungkin isi kontennya gitu, ada hal yang orang kurang setuju biar bisa adu argumen ataupun yang lain halnya biar bisa clear gitu kan kayak Sarah tadi. Dan aku juga kayak eh, datar-datar gini datar. Maksudnya nggak ada yang mengkritik itu kayak malah ini loh sebenarnya hambar. Jadi nggak Jadi kurang ini orang berkembang notice gitu nggak gak ya gitu sih? kan. Iya, kayak kurang berkembang. Tapi kalau ada yang menyampaikan kesalahan kita, itu kan bisa buat kita belajar gitu. Jadi sebenarnya untuk Iya. orang yang udah kasih tahu kayak gitu, itu sangat berterima kasih banget sih kita. iya benar Kak. Jadi jadikanlah kritikal itu sebagai pelajaran dan sebagai apa pengembangan untuk kita ya Kak. Nah, next question nih Kak. Kita jam berapa sih? Sampai jam berapa nih? Oh iya masih lama Kak, setengah 15 menit atau setengah jaman. Oke, gampang lah. Sekarang Instagram bisa 4 jam loh, Zal. Iya, iya. Ih, serius. Udah Nih, review aja. Tuh ya kita. nih pertanyaan selanjutnya nih. Apa sih yang kakak rasakan gitu? Manfaat apa yang kakak rasakan ketika kakak terjun ke dunia kepenulisan gitu? Manfaat yang kakak Oke, rasakan baik itu ya manfaat buat diri kakak sendiri gitu. siap dulu nih. Sebelumnya minum dulu kak, haus. Siap. Aduh, boba Yang ya belum itu ya. teguh kak, Tetap aja teguh. haus. Oh, siapa dulu nih, Zal?
Dari Kak Sarah, Sarah, Rizky dulu boleh. Sarah dulu deh, tadi Rizky duluan, Sarah dulu, Oh Sarah iya, duluan sekarang nih. nggak Sarah. Kasian ya Rizky ya. Hmm. Kasian Sarah Rizky. dulu. Gak adil nih moderatornya nih. Ya, yuk, siap Kak. Oke. Apa namanya manfaatnya ya? Manfaatnya bisa bikin buku dijual punya uang. Nah, Ya, itu manfaat dari segi materialistis keuangan ya banget Kak. ya. Ya benar, itu manfaat Iya. dari finansial Kak. Itu boleh kok, Iya. itu biar Oh ya. memacu semangat teman-teman juga gitu. Baik itu Iya manfaat bener-bener. finansial, benefit bagi kita sendiri gitu. Banyak sekali pokoknya ya Kak manfaatnya. Iya, Selain itu Kak, sama ini sih. Aku inget banget ya, inget banget nasihatnya Kak Reski. Beliau kan mentor kita di nulis ya. Kata Kak Reski, setiap orang yang mau bikin buku itu tuh banyak banget tujuannya. Entah pertama buat hadiah bukunya atau buat ya tadi oh iya, dijual. Terus emang itu gitu kan. menjadi sebuah value diri kayak gitu. Nah, dari ketiga ini tuh ya terserah kata Kak Reski, kamu mau nulis buat apa gitu. Mungkin kemarin udah pernah coba gitu kan nulis. Oh, ternyata setelah aku nulis buku yang kemarin waktunya perjalanan, aku jadi punya value. Mungkin teman-teman jadi tahu, oh Sarah pernah nulis walaupun jelek juga sih tulisannya masih awal banget gitu ya. Terus kedua itu tadi finansialnya gitu. Tapi yang lebih terpenting adalah uh, aku baca dari bukunya apa namanya yang Atomic Habits ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau punya sebuah apa ya kayak impian gitu, yang terpenting adalah value diri kita sih Zal gitu. Misalkan kayak aku pengen bisa nulis buku gitu. Nah, kalau udah nulis buku ya udah beres kan, berarti udah bikin buku udah beres. Tapi coba kita ubah pola pikir kita, aku pengen menjadi seorang penulis, berarti kan ya nulis apapun, entah nulis caption ke, nulis buku ke, nulis quotes gitu. Nah kayak gitu sih, jadi lebih ke value sih manfaatnya. Terus juga ya tadi kalau ibarat aku mikir gini ya, kalau misalnya aku udah meninggal gitu kan, terus aku pengen kayak Abu Hurairah, aku pengen kayak perawi hadis lainnya gitu yang udah meninggal tapi pahalanya masih Dikenang. ngalir. Iya, kita misalkan masih hidup aja nih, kita tidur tapi kita berpahala gitu dari konten-konten yang telah kita buat. Itu kan keren banget, masya Allah banget gitu. Kenapa kita nggak iri sama hal-hal yang kayak gitu sih aku mikirnya gitu sih sebenarnya. Iya, iya. Terus Mantap. sama kalau Jadi, bener. Dan yang lebih realistisnya nih, ini sih yang tentang banget tembakau kan. Jadi ya dengan menulis aku bisa mengkampanyekan isu ini, bisa memberikan awareness kepada masyarakat gitu. ya. Itu Jadi sih banyak paling. banget ya Kak manfaatnya tadi, mulai dari manfaat dunia gitu, finansial, value, added value buat kita sendiri, terus nanti manfaat di akhirat juga ya Kak. Jadi kita nanti Insya Allah, bukan hanya amin dikenang. amin. Ya, jadi kita insya Allah dikenang gitu Kak, akan pentingnya apa namanya, karya kita sendiri gitu Kak. Nah, dari Kak Rizky Betul, Mas. sendiri nih gimana? Ayo silakan Kak Rizky. Jadi Sarah setuju banget sama tentang kebermanfaatan kita di misalnya amal jariah dan segala macamnya. Tinggal ya kita terus berusaha aja karena orang lain mau nilai kita bermanfaat atau enggak, orang lain mau nilai kita inspiratif atau enggak, itu hak mereka gitu. Jadi akhirnya ya udah kita cuman nulis-nulis terus aja, bermanfaat terus aja. Mau kita dicap sebagai orang yang bermanfaat atau enggak, itu hak mereka lagi-lagi kayak gitu. Yang pertama sih untuk jadi saat menjadi penulis gitu, maksudnya mengeluarkan tulisan, nge-share tulisan, itu rasanya kayak pertama menjadi penghibur dulu, penghibur dalam hal yang baik ya, bukan penghibur gitu. Pertama menghibur, yang kedua bermanfaat, dan setelahnya adalah menginspirasi gitu. Yang pertama menghibur itu tuh kayak ya banyak hal lah yang menghibur itu, kayak tentang menulis self healing, atau yang kedua tentang lelucon-lelucon. Ya banyak hal gitu. Mungkin dari menghibur itu juga adalah suatu hal yang bermanfaat. Dari orang yang sedih terus terhibur jadi tawa lagi kan, bermanfaat kan.
ataupun bermanfaat yang benar-benar bermanfaat kayak mengeluarkan pengetahuan kita untuk orang lain. Kayak Sarah tadi bilang hal-hal yang sangat ilmiah diubah ke hal yang populer, jadi orang suka bacanya, jadi tahu tahu pengetahuan yang baru lagi gitu. Karena misalnya kita baca buku sekolah, pelajaran gitu kan pusing banget ya. Kayak sejarah-sejarah tulisannya cuman tokoh-tokoh, tanggal, suruh menghafal, kita bingung gitu. Tapi ternyata ada buku Oke, lain Kak. yang lebih lebih Menarik gitu, apa dikemas namanya secara menghibur menarik. gitu, menarik gitu, pengemasannya. Dan itu tugas kita gitu sebagai penulis harusnya kayak gitu, mengemas untuk bermanfaat biar orang lain tuh mengambil manfaat ilmunya gitu. Atau yang terakhir lagi yaitu menginspirasi. Jadi nggak cuman tulisannya aja, tapi akhirnya bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita juga supaya bisa menjadi inspiratif dalam kalau dalam bahasa istilah-istilahnya kutuah gitu ya. Karena kan kalau kutuah itu ya kayak Rasulullah, tapi kan kita jauh banget, terus setidaknya kita mengikuti jejaknya gitu kan. Nah itu bisa melewati tulisan kita gitu. Ya, mantap sih Cuman Kak. emang kita Jadi ya udah intinya usaha Iya. aja. Intinya kita bisa menghibur gitu, bermanfaat, berkreasi dan menginspirasi seperti itu Kak. Nah nih pertanyaan terakhir ini ya Kak, tapi sebenarnya pengen lama-lama nih sama kakak-kakak ini yang luar biasa banget gitu, apa namanya penulis penerbit buku yang ya insya Allah gitu mantap lah Kak gitu. Nah ini Kak soal kepenulisan pasti ada tantangan gitu, ada obstacle, ada rintangan gitu yang Kakak pernah alami gitu. Jadi bagaimana sih ketika Kakak mengalami rintangan dan hambatan ketika penulisan gitu Kak? Bagaimana sih tantangan dan hambatan dari Kakak? Aku dulu kali ya, Dari boleh gak? ya dari Kak Sarah, boleh. Boleh ya? Ki gak apa-apa Ki, soalnya aku takut lupa nih yang ada yang kepikiran. Guys, Silakan, silakan. eh tantangannya dan cara menghadapinya sih, aku jujur aku terakhir-terakhir ini tuh merasakan itu gitu loh Zal, kayak bener-bener roller coaster banget, wah kayak bener-bener diombang-ambing. Dan ketika aku menarik benang merahnya gitu ya, jadi kita menulis itu karena bukan karena jasad kita bisa menulis, tapi karena ruh kita gitu loh. Kita bisa menulis karena ruh kita, dan ruh kita tuh dekatnya sama siapa sih? Sama Allah gitu kan, sang pencipta gitu. Dan aku ngerasain banget itu gitu. Jadi ketika aku futur ibadah kita itu, jadi tadi ada nge-freeze ya, jadi tantangannya adalah gimana caranya biar kita itu selalu deket sama Allah sih kalau menurut aku. Karena aku udah sering banget kayak up and down-nya iman gitu. Jadi kalau misalkan karena menulis itu menurut aku adanya hubungan antara ruh kita dengan Allah gitu sih. Iya benar. Jadi sebenarnya Jadi ketika teman-teman melihat Instagram @sarahmotiva itu sebenarnya bukan aku yang sesungguhnya gitu, maksudnya bukan jasad aku yang nulis, bukan jasad aku yang bisa seperti itu, tapi emang ya ruh inilah yang Allah tuntun gitu. Dan kalau kitanya lagi nggak sama Allah udah deh berantakan. Itu ya sih benar Kak. yang aku nggak tahu lagi selain itu apa gitu loh, serius Ya itu benar. tantangan aku banget, ngerasain Karena kalau kan futur gak bisa nulis. Ngedengerin hati kadang nurani kala sendiri gitu ya. iman kita ya jidwa yankus gitu, kadang kala meningkat, kadang kala menurun. Nah ketika kita sedang mulai futur ya mungkin itu agak sedikit terkendala terhadap kepenulisan Banget, kita banget, gitu ya banget. Kak. Itu ngaruh Ya banget sih, sampai aku sampai bener-bener stres gitu loh, maksudnya udah mah jauh dari Allah terus stres gara-gara harus nulis nih. Aku harus nulis tapi kondisi aku tuh lagi nggak baik-baik aja gitu, aku harusnya apa gitu. Aku itu kemarin-kemarin aku pernah ngerasain itu tuh, ya Allah sakit banget, sakit banget Ya asli benar sih. Kak, siap. Jangan sampai deh kita Mantap. jauh dari Allah. Oke, dari Itu Kak aja Rizky paling. sendiri nih gimana nih? Tantangan apa ya? Tantangan Ya, menulis kayak obstacle malah gitu. bingung Memulai. apa ya? Kalau Sarah nih udah keren banget kayak konsisten gitu. Cuman kalau aku misal di media sosial pun gitu ya, itu kayak butuh timing dulu gitu. Entah entah ini adalah alibi doang atau emang beneran
tipe aku kayak gini. Jadi kayak aku terlalu nggak suka hal yang berisik. Maksudnya melihat feed aku terlalu ramai gitu-gitu. Akhirnya aku kayak butuh timing. Misalnya lagi emang benar-benar butuh mengeluarkan tentang hal tersebut, aku harus nulis di saat itu gitu. Tapi kalau ya udah selesai, ya aku butuh timing suatu saat nanti lagi gitu. Itu sih kendalanya itu gitu. Sama Iya, iya. apa ya? Jadi kayak Mungkin sesuatu gitu ya, Kak. iya. Hmm. Mungkin ada yang bilang alibi doang lu gitu. Tapi Ya. sebenarnya emang kayak gitu. Iya. Bahkan Itu Beda-beda sih kayak pengalaman emang sih, ya. Kak, pengalaman. butuh wajah lain gitu. Kalau emang mau nulis hal yang lain, aku malah di akun aku yang lain gitu. Kayak Iya, siap. kayak aneh gitu sih. Kalau Sarhan bisa nulis segala macam di akun sendiri nih, di akun satu akun sendiri. Cuma kalau aku kayak masih random, pengennya di akun Wizard ini ya nggak semua hal dikeluarin. Makanya pas ikutan challenge 30 hari atau berapa berapa hari itu yang SLP kan selalu di IG kita. Itu kayak ih pusing banget ngelihatnya aneh gitu loh. Jadi malah lebih enak langsung di Word sih, di Microsoft Word. Tapi kalau gitu akhirnya teman-teman untuk minta pendapat itu susah ya kalau cuma dipendam di laptop Hmm. sendiri. Iya betul. Karena Iya nggak bener, orang Kak. nggak lihat gitu kan ibaratnya. Ketika Sebenarnya kita itu apa sih. namanya di Hmm. ya Kak gimana? Ya Kakak gitu Kakak maksudnya gimana? itu emang tantangan tantangan banyak orang sih. Maksudnya untuk apa namanya? Untuk up ya, untuk show up di media sosial itu nggak semuanya orang bisa sih kalau menurutku. Jadi Bener juga ya Kakak sih. senyamannya kita sih, tapi memang tantangannya kalau misalkan mau nulis apalagi zaman sekarang gitu ya, orang tuh lebih banyak di media sosial sih daripada ya mungkin buku gitu ya, website Iya. gitu itu tuh udah mulai menurun Karena gitu memang karena apa ya Kak, efektifannya orang-orang gitu ya Kak. iya Sekarang kan bener, karena lebih ke orang-orang yang di teman-teman blog. hampir menggunakan media Iya, sosial gitu. iya bener banget gitu. Makanya kayak aku 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 pernah nangis gara-gara aku lihat di apa sih, di explore aku ada kayak perempuan dari TikTok yang seksi gitu, terus dia punya challenge yang aku geleh sebagai perempuan itu, aku kayak jijik liatnya gitu loh. Aku nangis gitu kayak ya Allah, kok ada sih orang yang gak malu kayak gini gitu ya. Kok aku langsung mikir gitu, tapi kok aku yang emang niatnya baik kok malah malu juga buat show up di media sosial. Tapi kenapa orang-orang yang mungkin itu tuh sebenarnya nggak boleh, itu tuh dosa gitu ya ibarat, tapi mereka kok nggak malu gitu. Aku pernah pernah nangis gara-gara itu gitu loh, kayak Allah maafin Sarah gitu, kayak tujuan kita Iya, kan buat dakwah, share kebaikan, kenapa harus malu. Aku Iya. akhirnya sih ya udah ngeberaniin diri pelan-pelan gitu. Kalau misalkan gitu, kalau Teh Farah Konita awal-awal dulu juga sama, katanya beliau tuh malu-malu, jadi setiap beliau nge-share di Instagramnya langsung off data karena dia nggak mau tahu tanggapan orang gimana, like-nya gimana, bodo amat, jadi Udah kayak gitu anggap ya. dia nggak pernah dan salah posting satu gitu. untuk menghindari gitu head speech juga ya Kak. Mm-mm. Oh, tadi udah banyak ya Kak pertanyaan gitu. Banyak sekali nih manfaat yang didapatkan dari kedua kakak-kakak ini, terutama mengenai creative writing gitu. Nah, terakhir boleh deh Kak dari kakak-kakak sendiri gitu, dari Kak Sarah sama Kak Rizky, boleh untuk menyampaikan gitu closing statement terkait creative writing ini gitu. Terutama untuk memberikan semangat gitu, motivasi bagi teman-teman agar tetap berkreasi gitu, untuk tetap menulis kreatif. Iya, aku nggak pinter impromptu, gimana dong, aku takut. Gimana ya. Gak apa-apa dari Sebenarnya belum Kariki nyatu sih. aja. Ya kalau kalau aku ya, kalau aku pribadi sih menulislah gitu. Kalau misalkan kita mau panjang usianya menulis, karena kita umur itu terbatas ya. Tapi kalau karya itu insya Allah bakal abadi gitu loh. Semoga kalau kita istirahat, pahala kita itu nggak berhenti ngalir. Itu aja sih paling. Itu yang disemogakan ya, teman-teman. Ya mantap sih Kak. Udah itu aja. Kalau dari Kak Rizky sendiri gitu. Kalau dari saya, em,
Mungkin kalau tentang kreatif ratingnya itu bisa nanti DM-an sama Kak Sarah. Tapi kalau aku mungkin untuk teman-teman yang eh, masih merasa keterbatasan ide atau ya apa namanya rating block itu, kita bayangkan aja kayak air yang mengalir di air yang kita tuang ke segelas gitu. Seair teko yang kita tuang ke gelas, maksudnya semakin air tekonya habis, pasti air yang di gelas itu kan meluap gitu kan. Atau kalau nggak ada air di teko, gelas itu akan terus kosong gitu. Maka itu juga kayak kita perbanyak aja inspirasi dari manapun. Bisa dari baca buku, dari ngedenger orang lain curhat, dari ngeliat berita, dari jalan-jalan, dari dengerin lagu mungkin, atau dari ya pasti kayak baca Quran juga, hadis segala macam. Itu pasti kita akan keluar aja sendirinya keresahan-keresahan kita, sampai akhirnya kita gregetan pengen nulis kayak gitu. Karena itu tadi bagaikan air yang di teko kita tuang ke segelas itu gitu. Nggak mungkin gelasnya akan terisi kalau kita nggak tuang, dan si air di gelas itu nggak akan meluap kalau kita nggak habisin air di teko itu gitu. Dan yang meluap itu ibaratnya kayak ide kita gitu. Ide kita udah nggak tertahankan nih, mau dituangin ke tulisan. Nah itulah caranya untuk ayo kita perbanyak lagi inspirasi kita dari manapun itu yang baik-baik. Bahkan inspirasi hal-hal yang nggak baik bisa kita filter kok. Kayak Sarah misalnya tadi ngelihat orang lain kok bisa berani ya nge-share hal yang buruk, oh gue juga harus bisa nih gitu ngelawan keviralan yang buruk itu dengan konten aku yang baik-baik ini misalnya kayak gitu. Dan terus semangat untuk teman-teman semua, karena kita menulis juga untuk orang lain, bukan untuk benefit diri sendiri, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Gitu Rizal, terima kasih. Salam Ya. super. Alhamdulillah nih teman-teman semuanya, kita udah banyak insight nih dari kakak-kakak hebat kita. Nah dari Kak Sarah dan Kak Rizky ini. Yang intinya untuk teman-teman semua jangan lupa untuk terus gitu meningkatkan kreativitas kita dalam kepenulisan ini. Nah tadi yang benar-benar ingin saya tekankan gitu, tadi banyak banget gitu manfaat dari kepenulisan, baik itu manfaat amal jariah maupun di dunia gitu. Dan intinya menulis itu jadikan sebagai menghibur, bermanfaat, kemudian berkreasi dan menginspirasi gitu ya Kak. Yes. Mungkin dari aku segitu aja ya Kak. Mungkin dari aku segitu aja ya Kak. Dan terima kasih banyak kepada Kak Rizky, Kak Sarah yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing session kali ini gitu, ngobrol asik bersama FLP gitu ya. Ketemu kalian secara online gini ya, walaupun Iya, online. seneng banget ya Kak, asli aku juga sama nih, banyak sekali Kita insight yang aku Semoga bisa dapatkan. offline lagi ya. Iya, amin, Zal kan di semoga bisa. Ciputat nih, kumpul di Jakarta Zal, nanti ke Depok Iya, Zal. insya Allah Kak. Iya, yuk kita gaskuy lah Kak. Yoi. Oke. Ketemu lagi guys. Terima kasih juga teman-teman yang udah ikut gabung join. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan banyak menambah pengetahuan ya buat kalian juga. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi Kak Sarah dan Kak Rizky juga. Say hello atau alhamdulillah ya. Say Terima goodbye. kasih Kak. Dadah, goodbye. Say goodbye, bukan say hello. Terima kasih Dadah, Rizal terima dan teman-teman kasih. semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa di next episode pokoknya. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.